Pada video kali ini saya akan menyajikan hasil uji nyali saya menerbangkan drone dari dermaga penyeberangan Pulau Maitara ke pelabuhan speedboat Bastiong di Pulau Ternate. Kalau diambil dari Google Map, jarak antara pelabuhan Maitara sampai pelabuhan Bastiong itu 3,4 km atau 2,17 mil. Yuk kita saksikan pendekatan saya ini. Oh ya, saya menggunakan drone DJI Mavic Air 2. Saya nyebrang ini kira-kira pukul 4 sore. Saat itu angin cukup kencang dan kalau laut di sini itu arusnya itu cukup kuat. Awalnya saya mengaktifkan fitur Active Track dengan mode trace. Namun karena ini pengalaman pertama pakai mode ini, apalagi ini di laut, saya khawatir karena ternyata saya lihat awalnya drone itu diem aja. Lalu karena khawatir saya tambahlah kecepatan si drone itu. Rupanya walau masih pakai mode normal, si drone ini masih bisa ngejar speedboat loh. Akhirnya videonya jadi nggak fokus ke speedboat dan ada pergerakan yang nggak bagus. Tapi oke lah ya, namanya juga saya masih belajar dan amatir. Saking amatirnya, saya lupa ngerekam perjalanan ini pakai DJI Action 2 saya. Padahal baterai dan memorinya masih untuk perjalanan ini. Itu si action cam ada di saku saya loh. Nyesel juga. Jadinya saya kan nggak bisa membagikan suara-suara yang muncul di perjalanan ini atau merekam dari sudut pandang saya ke arah drone dan laut. Terutama yang saya sesalkan juga nggak bisa merekam momen-momen tragedi di perjalanan ini. Menurut motoris speedboat ini, normalnya perjalanan ini hanya akan membutuhkan waktu paling lama 10 menit. Sedangkan baterai saya menunjukkan indikator masih ada kira-kira 19 menit. Jadi mudah-mudahan cukup lah ya, dan saya yakin perjalanan ini nggak akan ada kendala. Saya bisa merekam sampai di pelabuhan dan baterai di handphone dan memori di drone juga masih ada gitu. Namun saya salah, manusia memang hanya bisa untuk berencana, nanti Tuhan yang menentukan. Di tengah perjalanan ini lagi lancar-lancarnya saya mengendalikan si drone ini, tiba-tiba drone itu makin ketinggalan di belakang. Ini kapalnya makin lagi tapi drone kok kayak gak gerak-gerak gitu. Saya tambah kecepatan juga, drone itu nggak maju-maju. Saya ubah ke mode sport juga tetap nggak gerak-gerak. Lalu saya lihat indikator jarak di layar itu merah dia, kira-kira di 300 meter. Tiba-tiba dia merah, dia menjaga, nggak mau maju, nggak mau mundur, nggak mau samping gitu. Karena khawatir, langsung saya ketok itu si motoris speedboatnya. Saya bilang, bang berhenti dulu, muter balik, drone saya ketinggalan di belakang gak gerak-gerak gitu. Akhirnya tuh lihat tuh muter balik itu si speedboatnya buat jemput si drone. Ini sampai di sini pun drone itu belum mau gerak. Saya nggak tahu kenapa sebabnya. Nah itu baru mau gerak dikit, itu mau maju dia ke atas. Saya putusin biar si drone-nya diam di situ aja, biar kapalnya yang mendekat ke arah drone. Nah gerak, alhamdulillah kita bilang itu bisa gerak. Cuman saya ragu nih, waktu ini saya berpikir drone itu nggak bisa gerak gara-gara anginnya lagi kencang sehingga dia nggak bisa maju. Tapi ketika ngelihat rekaman, nah ini juga drone itu nggak gerak ke samping. Jadi masalahnya itu bukan di angin. Itu sampai sekarang saya bingung gitu, apa sebabnya itu si drone
nggak mau bergerak, padahal tidak ada indikator atau tidak ada peringatan kehilangan sinyal di handphone saya. Bingung saya. Nah di sini akhirnya saya udah sampai di dekat si drone, lalu drone-nya saya turunin, nanti nangkepnya pakai tangan ini. Nah drone-nya sudah dapat, akhirnya langsung saya matiin, nggak ada rekam-rekam lagi sampai di Bastiong, sampai di Ternate, udah langsung pulang. Nyampe rumah langsung pindahin ke handphone, malamnya bikin video ini. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan.